Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riana Nurtoiba, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta Latsar CPNS, Pemprov Kalimantan Selatan, Angkatan 20, Golongan 3, Kelompok 3, NDH 22. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas individu berdasarkan tupoksi di Rumah Sakit Kiai Haji Mansur Kintab. Baiklah, saya akan membahas permasalahan yang saya dapatkan di Rumah Sakit Kiai Haji Mansur Kintab. Saya akan mengangkat 4 isu. Yang pertama, 1. Kurang optimalnya dalam melakukan triase pasien. Yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. 3. Kurang kepatuhan dalam penggunaan APD oleh keluarga pasien. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. Selanjutnya, kita menggunakan teknik analisis tapisan isu. Tapisan isu tujuannya adalah untuk melakukan analisis dalam memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian menggunakan kemampuan berpikir untuk dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu tersebut. Tapisan isu dengan metode APKL. APKL adalah A. Aktual, P. Problematik, K. Kekalayakan, L. Kelayakan. Isu yang saya angkat yang pertama adalah 1. Kurangnya optimalnya dalam melakukan triase pasien. 2. Kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Ketiga, kurang kepatuhan dalam penggunaan APD oleh keluarga pasien. Keempat, belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. Total nilai tertinggi dari 4 isu yang saya angkat adalah 18 dengan prioritas 1 pada isu nomor 2, yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Setelah mendapatkan 3 isu prioritas dari metode APKL, selanjutnya kita menggunakan metode USG. USG merupakan U. Urgensi, S. Seriousness, G. Growth. 3 isu yang kita angkat adalah yang pertama, 1. Kurang optimalnya dalam melakukan triase pasien. 2. Kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. 3. Belum optimalnya pengelolaan sampah medis dan non-medis. Total nilai tertinggi ada pada isu kedua, yaitu kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan dengan total nilai 15 dan prioritas 1. Dengan 2 metode yang kita pakai tadi, maka isu yang akan saya angkat adalah kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Berikutnya, fishbone diagram. Fishbone diagram berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut. Dengan fishbone, kita akan menganalisis kurangnya kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Dari sisi SDM, yaitu kurangnya kepatuhan petugas, kurangnya tenaga SDM, dari lingkungan, adanya kondisi saat darurat. Dari metode, kurangnya sosialisasi dan pendokumentasian identitas dan tindakan. Dari sarana dan prasarana, terbatasnya fasilitas rumah sakit. Selanjutnya, analisis SWOT (SWOT) bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis SWOT dalam isu ini dapat dirumuskan yaitu S. Strength,
artinya kekuatan. Yang pertama, meningkatnya kepatuhan dan kesadaran petugas dalam melakukan identifikasi pada pasien. Yang kedua, melakukan dokumentasi identitas dan tindakan dengan benar. Kemudian weakness atau kelemahan, yaitu tidak efektifnya penerapan identifikasi pasien dengan benar saat kondisi darurat. Kemudian opportunity atau kelemahan, yaitu mengurangi kesalahan dalam melakukan tindakan, terciptanya keamanan pada pasien. Kemudian threats atau ancaman. Yang pertama, terjadinya malpraktek. Kedua, membahayakan keselamatan bagi pasien. Setelah menganalisis, berikutnya kita membuat tabel alternatif pemecahan masalah. Di sini saya mengangkat 2 alternatif pemecahan masalah. Yang pertama, alternatif penyelesaian, yaitu melakukan sosialisasi dalam penerapan pengidentifikasian pasien dengan tahapan alternatif, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan. Hasil yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petugas dalam menerapkan identifikasi pasien saat melakukan tindakan. Pihak yang terkait, yang pertama, tenaga kesehatan yang bertugas. Yang kedua, pihak sasaran keselamatan pasien. Alternatif penyelesaian kedua, yaitu melakukan pengkajian identitas pasien secara benar dan tepat dengan memacu pada standar sasaran keselamatan pasien. Dengan tahapan alternatif, yang pertama, dokumentasi catatan identitas dan tindakan atau terapi pasien. Kedua, membuat etiket identitas pasien. Hasil yang diharapkan mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan tindakan. Pihak yang terkait, tenaga kesehatan yang bertugas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.